Mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Beberapa saat engkau ada di hadirat Tuhan. Kami pandang Tuhan sore hari ini sebagai Allah pemilik hidup kami. Kami mau datang Tuhan. Kami bersyukur di dalam sore ini Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Karamu telah layakan kehidupanku. Tiada kata bisa, tiada kata yang bisa
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi coba Tuhan katakan dan serukan bersama ku tinggikan
ini Tuhan. Kami ada di sini karena Engkau Tuhan. Walaupun badai bergoncang, tetapi kami tetap percaya kepadamu. Engkau tetap mempertahankan hidup kami. Untuk hidup kami yang sisa ini Tuhan, kami mempersembahkan kepadamu. Dan malam ini Tuhan, kami sudah siap untuk memuji, memuliakan dan meninggikan namamu. Sebab kami sedang menikmati lawatanmu. Dan kami persilakan Roh Kudus, Engkau ambil alih kebaktian sore ini. Dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Saudara, saya percaya setiap kita orang-orang bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Mari sambil kiri kanan, saudara. Mari kita berikan saudara kasih tas kasih salam. Katakan kata-kata yang memberkati satu dengan yang lain. Bersuka cita di dalam Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu,
Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhanku dah siap berbuat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dah siap berbuat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari terus belajar percaya kepada Tuhan selalu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Angkat tangan, luarkan hati. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dah siap berbuat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi saudara, yang menantikan Tuhan, katakan bersama. Kau Tuhan jadi andalanku, oh hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Arahkan hati kepadaku. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dah siap berbuat ajaib. Percaya Tuhan kita bisa bersama. Percaya ada mujizat. Mari bagi hati saudara menghormati Bapa di sorga, kami puji nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami, penebus kami, pembebas kami, Allah yang mengantar kami keluar dari kekelaman menuju terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai sore hari ini semua kami masih menikmati akan
pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu. Dan kami percaya bahwa sore ini Engkau berbicara buat kami. Puji nama-Mu, Roh Kudus ikut bekerja dalam hidup kami, dan biar kami memiliki kemampuan, otoritas, wewenang, pertama untuk menerima firman-Mu dan untuk melakukan firman-Mu. Bicara buat kami dan jadikan hati kami tempat yang tepat untuk sabda-Mu, untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat hidup kami. Sekali lagi, berkati kami semua. Bicara buat kami, dan kami percaya kami akan diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang miliknya, orang percaya khusus sebagai murid-murid. Dan kita ingat bahwa kebangkitan hari pertama kurang lebih 3 kali Tuhan Yesus menyatakan diri kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Pertama pagi sekali itu kepada Maria Magdalena yang daripadanya 7 setan diusir dari hidupnya. Lalu kedua pada hari itu juga 2 orang jalan ke Emmaus. Lalu pada hari itu juga serombongan perempuan di tengah jalan Yesus menyatakan diri. Lalu tengah malam hari itu menjelang hari kedua menyatakan diri ketika Thomas tidak ada. Jadi hari pertama itu minimal 3 kali Tuhan Yesus menyatakan diri. Dan hari kedua menyatakan diri, Thomas tidak ada. Dan tiap kali Tuhan Yesus menyatakan diri, selalu Tuhan Yesus bicara, mengatakan kepada mereka, peace we with you. Damai sejahtera-Ku bagi kamu. My peace with you. Damai sejahtera-Ku bagi kamu. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 16. Damai sejahtera atas kamu. Dan di dalam pasal 2 ayat 21. Tadi ayat 16, ayat 21. Damai sejahtera atas kamu. Lukas 24 ayat 36, damai sejahtera buat kamu. Matius 28 ayat 10, jangan takut. Jadi berulang-ulang kali Tuhan menyatakan diri, menyampaikan kepada mereka jangan takut. Kenapa sampai Tuhan Yesus bilang jangan takut? Karena Tuhan Yesus tahu, karena Dia Maha tahu. Omniscient dan omnipresent, Maha tahu dan Maha hadir. Bahwa prajurit-prajurit kan sudah terima uang sogok untuk jalan kemana-mana, bilang bahwa Yesus tidak bangkit. Dan kalau mereka mengembara kemana-mana di seluruh kota Israel, ada orang yang mengatakan Yesus bangkit, minimal dia diseret ke dalam penjara. Dan biasanya kalau diseret ke penjara dan agak sedikit keras tidak mau ikut, maka nyawa jadi taruhan.
Contoh seperti apa yang berlaku bagi Stefanus, dilontari dengan batu sampai mati karena dia bilang Yesus hidup, Yesus bangkit. Maka itu Tuhan Yesus bilang jangan takut. Lalu dia bilang damai sejahtera atas kamu. Damai sejahtera pun saya tinggalkan buat kami, buat kamu. Nah, sudah berulang-ulang kali disampaikan. Tapi Anda lihat gambar ini gambar kali ketiga atau mungkin hari yang ketiga. Setelah mereka 4-5 kali Yesus menyatakan diri, tapi rasanya mereka belum yakin bahwa Yesus bangkit. Rasanya mereka belum percaya bahwa Yesus bangkit. Maka itu mereka di antara murid-murid yang sisa 11 orang itu, 7 orang meninggalkan Yerusalem, 7 orang meninggalkan persekutuan dalam kamar terkunci di Yerusalem, pergi ke Galilea, kembali ke dalam pekerjaan mereka mula-mula. Padahal sudah 4-5 kali Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa dia hidup. Dan saya perlu membaca 2 ayat firman Tuhan bagi kita untuk sebenarnya para murid selain Yesus ngomong, tapi catatan Mazmur itu berbicara dengan sangat keras kepada mereka. Yesus menampakkan diri hari ketiga pada pagi-pagi kepada 7 murid di Laut Galilea. Jesus appears the third time in the morning to the 7 disciple at the Sea of Galilee. Nah, sebenarnya kalau mereka ingat Mazmur pasal 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang sudah omong bahwa dia hidup, damai sejahtera turun atas kamu. Lalu bukan itu saja, waktu mereka pergi ke kubur, ada utusan surgawi yang berkata, He is risen. Dia sudah bangkit. Lalu Yesus berulang-ulang kali menyatakan diri. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan dan suara Tuhan. Dan tidak melakukannya dengan baik. Lalu tidak diam di tempat di mana Tuhan bilang. Waktu sebelum dia nanti naik ke surga, penegasannya nanti. Bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka tinggalkan Yerusalem. Walaupun perintah itu belum disampaikan. Tapi di Yerusalem kan di kamar tertutup. Pintu-pintu terkunci, mereka ada persekutuan, mereka lari. Dia bilang diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia kepada apa? Yang sudah dikatakan, Yesus omong, damai sejahtera atasmu, ulang 3 kali. Jangan takut, berulang-ulang kali. Malaikat berkata, He is risen, dia sudah bangkit, dia hidup. Tapi mereka tidak percaya juga. Amsal pasal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mereka bersandar kepada pengertian normatif mereka, yaitu mustahil orang mati bisa bangkit, mustahil. Padahal Yesus bangkit betul, sudah menyatakan diri. Tapi mereka bersandar kepada otak mereka, pikiran mereka. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang omong-omong kepada mereka. Dan mungkin perilaku murid-murid yang 3,5 tahun jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus, menyaksikan orang mati bangkit, menyaksikan orang buta melihat, menyaksikan orang lumpuh berjalan, menyaksikan keajaiban yang luar biasa, 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang laki-laki selain daripada perempuan dan anak-anak. Mereka menyaksikan banyak mujizat, banyak tanda ajaib. Tapi mereka sepertinya tidak diyakinkan. Akibatnya mereka harus pergi meninggalkan persekutuan. Nah, saya mau baca bagi kita. Yesus menampakkan diri hari ketiga pada pagi-pagi kepada 7 murid di Danau Galilea. Ini bukan di Yerusalem, mereka sudah lari.
Dari Yerusalem mereka pergi ke Danau Galilea, dari selatan pergi ke utara. Bayangkan ini perjalanan bukan dekat, perjalanan cukup jauh. Tapi sampai ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka ada di pekerjaan mereka yang lama. Itu membuktikan bahwa mereka lari ke sana begitu cepat. Sebab kalau sekarang jalan pakai bis, ya dari pagi kira-kira sampai sore, sedikit sore sudah tiba di Galilea. Kalau jalan kaki, mungkin kalau lari-lari bisa saja mereka berangkat dari malam hari kedua atau pada saat mereka berdoa pagi hari di Yerusalem. Yesus menyatakan diri, lalu mereka tidak percaya, lalu mereka lari-lari dari pagi sampai besoknya tiba di Galilea. Lalu Petrus bilang, saya mau pergi tangkap ikan. Dan mereka rame-rame. Rasanya Petrus ini seorang influencer yang hebat. Sampai dia omong 6 orang langsung ikut. Luar biasa pengaruhnya. Kita baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas. Jadi Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael 3, yang dari Kana, yang di Galilea, anak Zebedeus berarti tambah 2, anak Zebedeus 2. Jadi 5, dan 2 orang muridnya yang lain, jadi 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi ini belum bawa ikan yang mereka tangkap Sudah ada ikan dan roti yang Yesus siap di darat. Sudah dipanggang di atas api. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, who are you? Siapa kau? Siapa engkau? Tidak ada yang berani. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya. Kemungkinan ini hari yang ketiga. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Bapak Ibu, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya duduk dan merenungkan betapa Tuhan mengasihi manusia. Manusia yang berulang kali He show His endless love to them, but they believe not yet. Berulang kali dia menyatakan kasihnya yang tak ada ujung buat mereka, tapi mereka juga belum percaya. Di dalam keadaan yang nakal seperti itu, di dalam keadaan yang tidak ada kepercayaan seperti itu, dalam perilaku dan sikap yang sudah jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus 3 tahun, lalu dia mati, dia bangkit, lalu dia tunjukkan dirinya berulang kali, dan dia berkata tak usah takut. Dia berkata damai sejahtera ku atasmu, tapi mereka tidak menghiraukannya. Bukankah tindakan ini melukai hati Tuhan? Bukankah perilaku ini menyakiti hati Tuhan? Dan kalau itu berlaku secara normatif kepada sesama manusia, ya, bilanglah di antara salah satu dari saudara, Anda berbuat baik kepada seseorang berulang-ulang kali, tapi perbuatan baik itu tidak dihormati, tidak dihargai, tidak ada rasa terima kasih. Saya pikir orang yang melakukan terbaik buat orang itu, dia akan bertekad, saya tidak mau melakukannya lagi untuk dia. Apalagi ini yang Yesus buat ini, tarik mereka dari latar belakang mereka, dari kerajaan utara, dari Danau Galilea, yang dalam sejarah pengantar perjanjian baru, itu daerah penuh dengan kenajisan, cemar, kotor, dosa. Lalu mereka ditebus, dikuduskan, disucikan. Lalu Tuhan change their job. From the fisherman become fisher of men. Dari penjala ikan, orang penjala ikan menjadi orang penjala orang. Jabatan yang luar biasa diberikan, disertai dengan keajaiban-keajaiban. Begitu banyak pemberian diberikan, tapi waktu dia bilang, jangan takut, damai sejahtera atasmu. Ingat aku sudah panggil kamu. Ingat saya sudah ampuni kamu. Ingat saya sudah sucikan kamu. Ingat saya sudah berikan pekerjaan yang besar buat kamu. Mereka tidak percaya. Mereka tidak menghormati. Mereka tidak hargai. Dan dari 11 yang sisa, karena Yudas sudah mati, 7 tinggalkan Yerusalem, lalu pergi ke Galilea untuk tangkap ikan. Saya pikir dalam pikiran normatif, sekali lagi, orang yang berbuat baik kepada orang itu, dia akan berkata begini, masih ada Petrus yang lain yang lebih baik dari Petrus ini. Masih ada 2 anak Zebedeus yang lain yang lebih baik dari 2 ini. Lebih baik dari mereka 7 orang ini, masih ada di tempat lain. Tak usah repot dengan mereka. Kalau memang mereka lari kasih tinggal, tidak mau percaya, masih ada orang lain. Tapi yang saya renungkan, God have not will to any man lost. Tuhan tidak punya kehendak dan tidak punya mau untuk ada pun seorang hilang. Sudah berbuat begini, bayangkan Tuhan Yesus mesti ikut cari sama mereka. Cari
dan saya baca, Bapak Ibu dan saya baca, dia tidak berkata begini, hei penjahat-penjahat, kenapa kamu lari kasih tinggal saya dan lari kasih tinggal teman-teman di Yerusalem? Kamu bikin apa di sini? Tapi dia berkata, anak-anakku. Luar biasa. Mari kita berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Ada saat tertentu kehidupan kita seperti orang yang meninggalkan dia karena situasi dunia dan pengaruh dunia ini membuat kita punya keyakinan percaya goyang-goyang sampai mungkin kita undur seperti 7 murid ini. Tapi waktu Tuhan ketemu dia tidak bisa, hei penjahat. Tapi Anda dengar kalimat yang sangat menarik ini. Anak-anakku, ada kalau padamu. Betul-betul kita punya Tuhan Yesus, Allah Trinitas yang hebat, yang kita kenal. He has endless love. Ia memiliki kasih yang tak berujung buat kita. Tapi bisa saja Tuhan ganti Petrus lain tuh, ganti 7 murid ini dan cari orang lain. Tapi dia pergi cari. Saya mau kasih tahu sama kita semua yang ada ini kan sudah dipanggil dari latar belakang kita masing-masing yang kita tidak bisa menyangkalinya dari latar belakang yang tidak baik. Karena Roma pasal 3 ayat 10 dia bilang tidak ada satupun yang benar di atas bumi ini, bahkan tidak ada. Ayat yang ke-23 dia berkata semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan, tidak terkecuali. Saya sebagai pendeta pun dari latar belakang seperti itu. Siapapun juga, seandainya dia tidak berbuat dosa, warisan dosa dari Adam sudah melekat pada dia dan dia tidak terlepas dari dosa. Lalu kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah disucikan. Teriakan Tuhan Yesus di atas kayu salib dalam perkataan yang ke-6 dari 7 perkataan yang ke-6. Yang pertama dia bilang ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu Bapa. Yang ke-6 berkata it is finished, sudah selesai pekerjaan penebusan buat mereka. Kalau kita ingat ini semua, lalu kita berperilaku seperti 7 orang ini, sepertinya tidak menikmati kasih Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, pemihakan Tuhan kepada mereka. Itu sesuatu yang sangat melukai, sangat menyakiti dia. Mereka lupa bahwa mereka ditarik dari negeri gelap. Nubuatan Yesaya pasal 9 mengatakan daerah Galilea adalah daerah gelap, daerah yang terhukum. Tapi dari sana akan muncul terang yang menerangi mereka. Mereka itu orang dari daerah kegelapan. Tapi mereka tidak sadar ini. Dari latar belakang kegelapan diselamatkan, diambil, dipakai, lalu menyaksikan keajaiban. Sampai dia bangkit dan dia bilang, damai sejahtera turun atas kamu, jangan takut. Dia tunjuk lagi. Waktu hari ke-8 pertemuan murid-murid, mungkin setelah ini mereka kumpul kembali, lalu Thomas ada, lalu Tuhan bilang ini, lihat ini, tanganku yang berlubang paku, kasih tunjuk itu semua. Many times the Lord Jesus appeared to the disciples, and this was the 3rd day, dan ini hari ketiga. But these 7 disciples did not realize and believe. Mereka tidak sadar dan percaya sehingga mereka kembali kepada pekerjaan mula-mula. Yang saya coba baca kembali, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus seperti yang kita sudah baca. Thomas, Nathanael, 2 anak Sabdi, dan 2 orang murid yang lain. Petrus berkata, kami kembali, saya mau pergi tangkap ikan, kembali kepada pekerjaan yang lama. Rasanya seperti keyakinan percaya mereka terhadap Yesus tergerus, lalu mulai di otak mereka, siapa yang peduli hidup kami? Mesti kerja keras tanpa Tuhan. Kerja keras tanpa Tuhan, dia punya ending itu kan 0 besar. Lalu mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Meninggalkan sumber berkat, meninggalkan sumber damai sejahtera, meninggalkan Dia yang hidup, meninggalkan Dia yang tarik kami dari lumpur dosa, yang bawa keluar dari negeri utara, lalu menjadi orang yang akan sebentar diutus ke seluruh dunia, menjadi duta-duta kerajaan surga. Meninggalkan Dia. Dan dia punya hasil itu adalah tidak dapat apa-apa, 0 besar. Sekali lagi mereka berangkat lalu naik ke perahu, buang pukat kiri kanan muka belakang, tapi tidak dapat apa-apa. Segala upaya yang keras, they do work hard work, but they not get anything. Mereka lakukan pekerjaan keras di laut, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Ketika kita sudah kenal Tuhan, lalu coba meninggalkan dengan berperilaku duniawi. Sudah kenal Tuhan, tapi hidup dalam kehidupan yang kotor, najis, melacur, mencuri, menipu, berbohong, berdusta, kumpul kebo, berzina. Hati-hati, apapun yang engkau kerjakan, 0 besar. Anda boleh pasang muka, kita boleh pasang muka. Semua orang bilang, dia baik, dia baik. Tapi di benakmu, engkau sedang mendapatkan nilai 0 besar. Yang kedua, masih menyangkut bab tadi, yang tadi saya sudah singgung. The impact of the believing, not believing in Jesus Christ, who repeatedly, yang berulang-ulang kali, appeared himself, menyatakan dirinya to them, kepada mereka. Whatever they did, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, dan yang mereka kerjakan, always didn't result. Senantiasa tidak berhasil. Mari kita yang Tuhan sudah panggil kita, termasuk saya hamba Tuhan, karena banyak hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil, sudah melayani, orang sudah hormati, orang sudah hargai, lalu hidup diberkati. Bagaimana dengan James Swagger, pendeta raksasa di dunia? Waktu meninggalkan Tuhan masuk penjara. Di dalam penjara bertobat kembali. Tapi waktu dia keluar dari penjara, coba ingin melayani Tuhan lagi, tidak bisa naik lagi. Bagaimana dengan Benny Hinn? Terkenal di dunia. Tapi waktu mengalami kegagalan, sekarang dia coba kembali mau naik kembali, susah muncul. Hasilnya selalu 0. Bagaimana kita lihat banyak pendeta di Indonesia yang Tuhan pakai. Zaman saya masih sekolah di SR dulu, SR namanya, sekarang SD. Ada seorang hebat yang Tuhan pakai di NTT. Orang buta melihat,
Sampai waktu itu saya kelas 5 SR. Dia bikin KKR di mana saya pergi ikut. Semua gereja saya ikut. Karena orang buta melihat, orang tuli dengar, orang lumpuh jalan. Tapi sekarang dia buka paklaro di jalan masuk ke Periti. 4 tahun yang lalu dia datang ketemu saya di sini. Dia sudah sedikit tua. Lalu dia bilang sama saya, Pak John, saya mau tulis buku pelayanan saya. Saya bilang, lalu Pak John tolong kasih macam komentar begitu. Saya bilang, wah kalau saya kasih komentar, saya mesti bikin komentar terus terang bahwa Bapak melayani mujizat, tapi akhirnya Bapak jatuh. Sekarang Bapak tukang jual minuman keras. Saya mesti tulis begitu. Lalu dia tunduk diam lama sekali. Lalu dia bilang, kalau begitu tak usah Pak John. Ya saya bilang, tak usah. Saya mesti jujur. Anda lihat itu sudah dipanggil, dipakai, tapi meninggalkan Tuhan nol besar. Yang dulu orang hargai, orang hormati, yang dulu orang bilang, wih dulu dia penjahat, sekarang dia sudah jadi orang baik, kembali jadi jahat, 7 kali lebih jahat. Sebab itu mari kita pergunakan waktu yang ada ini, waktu kasih karunia, di mana kita diangkat keluar dari lembah kekelaman. Sebab kalau tidak, sekali lagi saya baca ayat 3. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nanti kita berjuang bagaimanapun juga tidak akan berhasil apa-apa. Anda punya titel banyak juga tidak berhasil apa-apa. Saya ingat waktu saya bikin KKR di Surabaya, selesai kebaktian, lalu satu kebaktian hari Minggu di Ambengan nomor 2 di Surabaya, di gedung gereja kita yang besar di Surabaya yang Ambengan nomor 2. Selesai kebaktian, gembalanya bilang sama saya begini, Bro, mari kita pindah ke sebelah. Gereja itu beli kantor bank yang besar di samping gereja. Karena bank itu bangkrut, jadi gedungnya dibeli oleh gereja. Dia bilang, mari kita pergi ke sebelah gedung yang baru kita beli itu dari bank. Saya bilang, bikin apa? Oh, di situ kita ada kumpul pemulung-pemulung, kita kumpul pengemis-pengemis, kita kumpul bambungan-bambungan. Saudara tahu bambungan? Bambungan itu orang yang tidur di bawah kolong-kolong jembatan. Mereka kumpul di situ semua. Pak John nanti khotbah buat mereka juga. Jadi saya pergi khotbah. Penuh sesak, barangkali hampir 700 orang. 700 orang lebih. Sebab aula bank itu besar sekali. Selesai kebaktian, saudara. Beberapa orang yang masih muda datang ketemu saya, pegang tangan. Saya tanya, kenapa kamu jadi pemulung? Kamu tidak sekolah? Tidak. Saya S1 Pak, tapi tidak ada kerja. Dan terpaksa jadi pemulung. Di mana tinggal? Di bawah jembatan merah. Aduh. Lalu satu saya tanya lagi, S1, program S2 mau selesai, tidak selesai, jadi pemulung. Yang satu, yang ketiga ini asal dari Kupang, S1, tinggal di kilo 12. Saya lihat dia, saya lihat dia rambut keriting tuh, ombak begitu, muka orang Kupang. Saya bilang, lu dari Kupang? Iya Bapak. Lu bikin apa sini? Beta jadi pemulung untuk bisa hidup. Lu sekolah apa? Beta S1. SPD begitu. Saya tunduk, saya bilang, lu nih awalnya lu tahu Tuhan.
tahu Papa mau datang di Surabaya kita mulai hidup kotor, jauh dari Tuhan. Saya bilang itu dia upahnya. Saya bilang sama dia, lu mau kembali kepada Tuhan kok. Dia menangis, jatuh tersungkur. Dia berteriak dia punya dosa, saya bersinah, saya melacur di Surabaya sini. Saya hidup kotor di sini. Karena berbuat zina di kota ini mudah sekali. Dapat perempuan di jalan, di bawah kolong jembatan, di mana saja. Tanpa bayar pun saya dapat perempuan. Saya hidup kotor betul. Saya bilang sama dia, you mau ampun, you mau menyerahkan kembali hidup kepada Tuhan. Dia bilang, iya Bang. Menangis, peluk saya punya kaki, menangis meratap di situ. Saya dengan gembala sidang berdoa buat dia. Suruh dia mengakui dia punya dosa semua. Lalu kami berdoa buat dia. Lalu dari Surabaya saya berangkat ke Tarakan untuk KKR di Tarakan lagi. KKR di gereja Tionghoa besar di Tarakan. Waktu KKR berakhir, pendeta gereja Tionghoa di situ yang punya sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA. Dia bilang, Pak John, saya perlu seorang guru yang baik untuk jadi kepala sekolah di SMP di sini. Saya langsung ambil telepon, saya telepon ini anak dari kilo 12. Saya bilang sekarang juga, you minta uang di pendeta di situ, beli tiket dan you terbang datang di Tarakan. Jadi beli tiket ya dia terbang ke Tarakan. Di sana dia jadi kepala sekolah. Dan sekarang sudah jadi orang kaya raya di Tarakan. Orang yang melayani Tuhan. Orang yang kembali kepada jalan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan pengalaman dan fakta kenyataan di dalam hidup ini yang saya alami dan lihat, ketika orang tidak menghormati Tuhan, sama seperti murid-murid itu. Ending of their job and their work, hard work, is failed. Don't get anything. Akhir daripada pekerjaan yang keras, tidak dapat apa-apa, kosong, nothing, tidak ada apa-apa. Tapi kita bersyukur lihat bacaan ini. Kehadiran Yesus di pantai Danau Tiberias membuktikan bahwa Tuhan benci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. He don't like anything and someone lost on the way to the heaven. Dia tidak ingin dan tidak mau seorang pun hilang di tengah jalan dalam perjalanan ke surga. The presence of Jesus Christ on the shore of Tiberias proof that God hate sin but love sinner. Itu bukti Tuhan benci dosa, tapi cinta orang berdosa. Nah, tinggal sekarang perilaku orang berdosa ini mau memiliki right response or bad response. Tinggal orangnya mau punya respon yang baik atau respon yang buruk. Kita lihat kehadiran Yesus ketika hari mulai siang. Yesus berdiri di pantai, akan tetap murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa mereka tidak tahu? 3 tahun setengah jalan dengan Yesus. Waktu dia bangkit, dia nyatakan diri kepada mereka. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan dan suara Tuhan dan firman Tuhan membuat otak buta, pikiran buta, hati buta, mata batin buta, sehingga walaupun Yesus hadir, mereka tidak kenal. Ketika kita punya otak
Tuhan Yesus tidur dengan kita juga kita tidak tahu. Tuhan Yesus jalan seperti dua orang jalan ke Emmaus. Sepanjang jalan 11 kilometer itu omong-omong pun mereka tidak tahu. Kita lihat betapa hebatnya kalau dosa menguasai kita. Biar firman Tuhan dihotbahkan ulang-ulang. Biar Yesus jalan dengan kita, hidup dengan kita, ada di rumah kita, tinggal di rumah kita, ada di dalam gereja kita. Kita tidak akan tahu tentang dia. Sebab itu Bapak Ibu, we must realize when have sin in our life, quickly to repent. Kita harus sadar kalau ada sedikit pun dosa dalam diri kita, cepat kita datang kepada Dia dan minta ampun. Sebab dosa itu yang membutakan mata kita, membutakan hati kita. Sehingga walaupun firman Tuhan bertubi-tubi, sebab firman itu menurut Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3, dia bilang in the beginning is the word with God, the word was God. Dia bilang pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. No anything created without Him. Tidak ada yang bisa tercipta tanpa Dia. Firman itu adalah Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan ya sama Tuhan ada. Tapi susah kita mengerti Dia, tahu Dia, ketika memang kita sudah tinggalkan Dia. Kita sudah membelakangi Dia seperti 7 murid ini. Yesus nampak, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know Him. Tidak tahu tentang Dia. Bahayanya pengaruh dosa. Terus terang, kita semua ini hidup di dalam ruang lingkup dipengaruhi dosa. Kita tidak bisa menyangkal itu. Dan seandainya kita terjerembab, jangan simpan lama itu dosa. Please let you kneel down and confess your sin to the Lord. Silakan berlutut mengaku dosamu kepada Dia. And God forgive you. Dan Tuhan ampuni kita. Dan kita akan mengenal Dia. Tahu Dia. Tahu firman-Nya, mengerti tentang Dia. Dalam kondisi seperti itu ayat 5, bayangkan ya, penjahat-penjahat ini Tuhan berkata begini, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anakku. Kalau saya Tuhan Yesus, saya bilang, penjahat, pembohong, penipu, kurang ajar. Tapi Anda lihat, Dia tidak ingin one of us lost in the way. Dia tidak ingin satu pun hilang dalam perjalanan pulang ke surga. Sampai dia bilang, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Ini terjemahan sebenarnya. Adakah kamu punya hasil selama kamu kasih tinggal saya? Kamu kerja ada hasil kan? Jawab mereka, no anything. Tidak ada satu pun juga. Yesus berkata, children, have you any food? They answer him, no anything. Bapak Ibu, seandainya pekerjaan kita adalah pekerjaan serabutan, maka
pekerjaan kita pekerjaan yang orang anggap tidak terlalu berarti, tidak ada terlalu gunanya, tidak punya prestise. Tapi kalau kita takut Tuhan, ceritanya lain. Tapi tidak takut Tuhan, walaupun ada perahu yang bagus, walaupun ada pukat yang bagus, walaupun di otak ini kami pengalaman di Danau Tiberias sebelum kami ikut Tuhan, kami sudah tahu kuasai semua ilmu di Danau Tiberias. Mereka tahu di mana sumber ikan, mereka tahu di mana ada ikan kecil yang ikan besar, mereka tahu. Tapi buktinya nol besar. Malam ini sebagai Imam Kadim Abdi Allah mau kasih ingat kita, stop dengan tidak setia kepada Tuhan. Keadaan Anda seperti apapun, coba belajar setia kepada Dia. Dia akan buat keajaiban. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Kehadiran Yesus di pantai Danau Tiberias untuk membuktikan bahwa tinggalkan dan tidak percaya kepada perkataan Tuhan tidak akan berhasil, tapi taat percaya kepada perkataannya pasti berhasil. The presence of Jesus Christ on the shore of Lake Tiberias to prove that living and not believing in the word of God will not succeed. Tidak akan berhasil. But obeying and submit to the word of God, certainly you succeed. Pasti berhasil kalau taat dan tunduk kepada firman Allah. Ini bukti. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka taat. Mereka dengar, mereka taat. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya berkat. Ada amin. Sekali lagi berikan sanjungan bagi Tuhan. Taat, submit dan obey. Tunduk dan taat kepada firman Allah. Kita pasti berhasil. Walaupun sekarang Indonesia sedang berada dalam situasi ekonomi yang mungkin 1-2 bulan ke depan tambah buruk. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, Anda lihat pukat penampung berkat tidak muat. Sampai mereka tidak bisa tarik sendiri. Dan kalau saudara baca terus, mereka panggil perahu-perahu lain, mereka panggil kawan-kawan lain. Ayo datang, berkat terlalu berlimpah-limpah. Ayo mari kita angkat semua. Jadi bukan kita saja diberkati, orang lain ikut diberkati. Kehadiran Yesus di pantai Danau Tiberias untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan Yesus dapat memberi mereka makan bukan dari hasil kerja mereka, tapi apa yang disiapkan oleh Tuhan. Kalau mereka ada pikiran ini, mereka tidak lari kasih tinggal Yesus. Waktu mereka lihat pukat isi penuh ikan, mereka merasa ini mujizat besar. Dan mereka bilang, itu Tuhan. Kenapa mujizat terbesar itu Yesus keluar dari maut? Kenapa dia kasih tunjuk rupa kamu tidak percaya? Tapi gara-gara ikan, kamu baru kenal dia. Landasan seperti ini kurang kokoh. Dia keluar dari maut, menyelamatkan, membebaskan, melepaskan kita dari tawanan dosa. Mereka tidak kenal dia. Tapi waktu dapat
hati-hati. Kita jangan kenal Tuhan karena berkat banyak. Sebab satu waktu kalau saudara dan saya diantar dan mengalami perjalanan hidup seperti Ayub, habis kita semua. Sebab kalau kita dirikan prinsip kita kenal Tuhan, murid bilang itu Tuhan, baru Petrus loncat ke laut, berenang ke pinggir, semua dayung cepat, itu Tuhan. Gara-gara apa? Ada mujizat banyak ikan. Lalu pertanyaannya, mujizat banyak ikan dan mujizat keluar dari kubur dan menyatakan diri kemenangan atas maut, mana yang lebih besar? Kenapa itu bukan mereka alasan mengenal Tuhan, tapi gara-gara ikan? Itu sebabnya kelanjutan baca Yohanes pasal 21, Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi itu semua lebih daripada aku? Kan Tuhan Yesus tanya mengenai ikan-ikan itu, lu mengasihi itu ikan-ikan itu semua lebih daripada aku? Dan Petrus bilang, tidak, saya mengasihi engkau 3 kali. Tuhan Yesus tanya, itu ikan-ikan lebih berharga kan daripada engkau mengasihi aku? Sebab kalau landasannya karena banyak berkat, banyak uang, banyak beras, banyak makanan, banyak pangkat, kedudukan, banyak semua, lalu itu jadi landasan untuk kita percaya Tuhan, satu waktu Tuhan bikin kita seperti Ayub, kita mundur dari Tuhan. Ayub habis semua harta kekayaan, anak pun habis, istrinya saja suruh dia menyangkal Tuhan. Tapi Ayub ikut Tuhan bukan karena harta, bukan karena takhta, bukan karena cinta itu semua, tapi karena dia tahu Allah itu hidup, Allah itu ya dan amin. Dia tidak meninggalkan orang yang mengalami penindasan, sehingga Tuhan ganti 10 kali lipat. Kita lihat, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ini bukan hasil tangkap ikan dari Petrus dan teman-teman. Sebab firman Tuhan bilang, sebelum mereka datang di pinggir pantai sudah ada roti di atas api, ikan di atas api. Sebelum bawa ikan yang mereka tangkap, itu membuktikan mau ajar mereka, sekalipun kamu kerja keras, sekalipun kamu buat segala sesuatu dan mendatangkan hasil yang banyak, aku pemberi makan bukan karena kerja kamu. Aku pemberkatan, aku yang memberkati. Mari dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, itu bukan berarti kita tidak boleh kerja. Tapi Tuhan mau rubah mindset kita ini. Bahwa engkau kerja tanpa aku hasilnya nol. Kalau engkau kerja bersama aku, sebelum engkau makan hasilmu dari keringatmu, aku sudah siapkan bagimu roti dan ikan yang saya siapkan. Tujuannya supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Sekalipun pekerjaanmu tidak terlalu berarti atau sangat berarti, sangat hebat. Engkau hebat dalam segala hal, tapi tidak bergantung kepada Tuhan. Kehebatan itu sebentar sirna, atau engkau tidak mengecapnya. Seperti firman Tuhan berkata, kita mengumpulkan tapi kita tidak mengecapnya. Orang lain yang mengecapnya. Karena itu, mari kita jadikan bahan ini menjadi lesson learned, menjadi bahan pembelajaran penting buat kita. Dan ini betul-betul mengingatkan kita supaya hati-hati ketika dosa masuk. Walaupun Tuhan sama-sama dengan dia, kita tidak kenal dia dan tahu dia. Mari kita bangkit berdiri.